Selamat siang, Dok. Selamat siang. Saya Dr. Vega Rabella yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Oh, gini, Dok. Aku sama istri aku pengen konsul nih. Boleh. Mau konsul tentang apa? Ya dok, jadi gini, akhir-akhir ini suami aku kalau misalkan berhubungan itu kurang tahan lama itu kenapa ya dok? Udah dari dulu seperti ini. Akhir-akhir ini aja sih. Baru akhir ini ya. Jadi kalau misalnya kurang tahan lama itu kan biasanya ada masalah dari disfungsi ereksi. Jadi atau masalahnya itu alat kelaminnya itu nggak bisa ereksi secara lama. Salah satunya itu biasanya ejakulasi dini. Ejakulasi dini ini sendiri biasanya dibagi dua, ada yang primer, ada yang sekunder. Dimana kalau yang primer itu dia dari awal, dari dulu pertama kali pernah melakukan hubungan seksual udah terjadi ejakulasi dini. Tapi kalau yang sekunder baru-baru ini, jadi dulunya mungkin normal, tapi kenapa belakangan tiba-tiba jadi ejakulasinya lebih cepat dari yang seharusnya. Terus kalau untuk faktor-faktornya sendiri sih sebenarnya ejakulasi dini itu banyak ya. Biasanya dua, dari ada yang secara fisik, ada juga secara mental. Jadi kalau secara fisik itu ada penyakit penyerta. Jadi penyakit penyerta itu entah itu tiroid atau ada penyakit prostatitis juga bisa. Terus kalau misalnya ke arah mental itu bisa karena stres, terus bisa karena cemas yang berlebih juga bisa. Jadi harus tahu juga sih kayak penyebabnya apa gitu, dicari penyebabnya. Kalau menurut dokter faktor yang mempengaruhi ketahanan seorang pria itu apa ya dok? Jadi dari stres atau banyak pikiran itu juga bisa mempengaruhi kinerja dari hubungan intim, terutama pada laki-laki. Tuh. Itu yang dengerin. Terus kira-kira durasi yang normal itu berapa ya dok? Ya, jadi normalnya sih kalau untuk berhubungan intim itu atau berhubungan seksual biasanya tuh 3-13 menit. Tapi kalau misalnya kurang dari 3 menit itu yang bisa disebut ejakulasi dini. Jadi harus ada penanganan lanjutnya. Entah itu dari obat-obatan, minum dari obat-obatan atau mungkin dari exercise-nya atau semacamnya. Oh iya, kemarin kan suami saya direkomendasiin obat dari temannya itu. Coba ya, ambil obatnya. Oke. Boleh saya lihat dulu ya. Boleh. Saya lihat komposisinya dulu ya. Dari komposisi sih ini yang pertama nih ada bubuk bit merah atau red bit powder. Oke, jadi red bit yang tadi disebut superfood itu dengan begitu banyaknya nutrisi-nutrisi yang baik, dia jadi fungsinya itu untuk menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung, kemudian juga baik bagi penderita diabetes dan memelihara kesehatan saluran pencernaan karena tadi kan ada seratnya ya. Terus kalau untuk menurunkan tekanan darah ini sendiri, dia bekerjanya dalam kalau misalnya ejakulasi dininya karena stres atau karena kecemasan. Dimana kalau orang bisa cemas ataupun stres itu kan naik tekanan darah, terus denyut nadi dan jantung juga meningkat. Nah dia red bit di sini fungsinya itu untuk menurunkan tekanan darah itu, sama menurunkan tekanan jantungnya, denyut jantungnya gitu. Jadi biar lebih rileks sehingga tidak terjadi ejakulasi dini. Kemudian selain red bit, ada juga di sini asam askorbat. Ya asam askorbat itu vitamin C. Kalau vitamin C sendiri tadi kan banyak ini fungsi. Jadi untuk kesehatan gigi, kesehatan kulit, terus kesehatan tulang juga. Terus untuk vitamin C sendiri juga bagus untuk masa-masa pandemi seperti ini kan. Soalnya dia kan untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Gitu. Kemudian selain vitamin C, di sini ada ekstrak ginseng. Kalau ekstrak ginseng seperti yang kita ketahui ya, kalau ginseng itu kan udah terkenal ya. Banyak yang bilang king of herbs atau king of herbal. Jadi untuk yang minuman herbal atau suplemen makanan itu banyak mengandung ginseng karena ginseng itu banyak banget fungsinya. Salah satunya dia mempertahankan daya tubuh juga bisa, sama juga mengatasi untuk disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi di sini salah satunya tadi itu ejakulasi dini. Jadi dia bisa meningkatkan stamina dan vitalitas pria itu sendiri. Gitu. Kemudian bisa membantu mencegah impotensi juga, membantu melancarkan peredaran darah juga. Yang terakhir saya ada ekstrak guarana. Jadi kalau ekstrak guarana ini dia tuh mengandung teofilin sama teobromin, di mana yang ekstrak guarana ini dua hal ini tuh dia bisa meningkatkan stamina dan menurunkan physical fatigue. Jadi selain meningkatkan stamina pada pria juga, dia juga menurunkan physical fatigue. Jadi kalau misalnya kelelahan yang berlebihan itu bisa diturunkan. Guarana juga sering, jadi pengobatannya itu bukan hanya untuk orang-orang yang ada masalah dengan vitalitas pria ya. Jadi guarana juga biasanya pada orang dengan penderita chronic fatigue syndrome atau sindrom kelelahan kronis. Jadi ada orang dengan penyakit seperti itu, di mana kumpulan gejalanya itu, yaitu orang itu
paling utama tuh terasa itu memang kelelahan yang berlebihan, dan kelelahan itu bisa sampai berhari-hari. Dan biasanya guarana ini salah satu suplemen yang diberikan untuk orang dengan chronic fatigue syndrome. Gitu. Jadi kalau untuk yang tadi itu kan untuk yang masalah ketahanan yang kurang lama dalam berhubungan intim, kalau dari lihat komposisinya ini yang ada ekstra ginseng, ada red beet powder, kemudian ada ekstra guarana ini, dia bisa cocok sih karena bisa mempertahankan stamina sama vitalitas pria. Selain itu di sini ada komposisi juga perisa anggur. Jadi anggur sendiri kan yang kita tahu dia juga banyak serat iya, terus untuk antioksidan juga iya kan untuk nantinya jadi proses detoksifikasi. Kemudian dengan rasa anggur pastinya kita juga lebih segar kalau minum ini sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya dok, kalau waktu yang cocok itu kapan ya kalau untuk minum di Bali sini? Oke, berarti kalau di Bali sini kan dia minumnya sekali sehari. Lebih baik sih diminumnya saat sore hari ya. Lebih saya sarankan karena kalau misalnya saat sore hari itu kan saat dimana kita habis pulang kerja, terus lagi capek-capeknya, dan minum ini untuk meningkatkan stamina. Jadi bagus sih. Dok, berarti di Bali sini aman ya dok kalau kita minum setiap hari? Iya, jadi dia aman, diminumnya tetap setiap hari seperti tadi saya bilang, bagusnya pada saat sore hari, dan dari komposisinya juga aman, status gizinya juga aman sih untuk tiap hari dikonsumsi. Oke dok, terima kasih ya atas konsulnya. Baik, sama-sama. Iya.